Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ringo Elda Piozani MIKOM dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, pada pagi hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kecakapan Komunikasi Interpersonal atau Communication Skill, yang mana di kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Dewi Ningsih, lalu ada rekan saya Fazila Rozalia, dan M. Aryo Kurniawan, dan Rizky Ramadan. Baik, untuk penjelasan pertama yaitu mengenai definisi kecakapan komunikasi interpersonal yang akan dijelaskan oleh rekan saya M. Aryo. Adanya disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu definisi kecakapan komunikasi interpersonal. Kecakapan atau keterampilan interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan bersama. Selanjutnya, komponen kecakapan komunikasi interpersonal. Yang pertama, kecakapan mendengar. Kecakapan mendengar ini secara aktif diartikan sebagai proses pemahaman untuk mendapatkan informasi dan sikap dari pembicara yang tujuannya untuk memahami pembicaraan tersebut secara objektif. Yang kedua, kecakapan bertanya. Kecakapan bertanya adalah kemampuan ucapan verbal untuk menarik perhatian para pendengar yang meminta jawaban yang menyangkut hal-hal penting, seperti contohnya dalam pembelajaran matematika dan lain-lain. Yang ketiga, kecakapan berbicara. Kecakapan berbicara merupakan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan ide, perasaan, maupun gagasan kepada orang lain secara lisan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Ramadan. Fungsi kecakapan komunikasi impersonal terdiri atas 3. Yang pertama yakni komunikasi sosial adalah fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial yang mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri. Aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Kedua, komunikasi ekspresif, yakni komunikasi ekspresif dapat dilakukan sendirian atau dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tersebut dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Contohnya seperti perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin, marah, dan benci. Dan hal-hal tersebut dapat disampaikan lewat kata-kata, namun terutama lewat perilaku nonverbal. Ketiga, komunikasi ritual. Eratnya kaitan dengan komunikasi ekspresif tadi, komunikasi ritual biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara beragam sepanjang tahun dan sepanjang hidup yang disebut para antropolog sebagai rites of passage, mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, pernikahan, hingga upacara kematian. Ya, mungkin lanjutkan oleh Fazila. Baik, selanjutnya yaitu manfaat kecakapan komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu peluang yang lebih luas. Hubungan yang baik dengan rekan kerja dan pimpinan perusahaan membuat Anda bisa mendapatkan lebih banyak peluang menarik di perusahaan tempat kerja. Yang kedua, keterbukaan akan menciptakan kepercayaan. Jika misalnya kita seorang pimpinan di perusahaan, keterampilan interpersonal yang terlatih dengan baik akan membuat kita lebih terluka dengan para karyawan, sehingga karyawan-karyawan mempercayai kita. Yang ketiga, membina hubungan pribadi yang terjalin.
keterampilan interpersonal yang baik tidak hanya bermanfaat untuk membangun hubungan pribadi, tetapi juga penting untuk mempertahankan hubungan yang sudah lama terjalin. Yang keempat, mengembangkan sifat empati di dalam diri. Empati yang kita tunjukkan kepada orang lain akan membantu untuk menciptakan hubungan yang kuat dengan orang-orang yang ada di sekitar. Yang kelima, kesempatan menjadi pemimpin yang efektif, membangun kepercayaan lewat kejujuran, dan mengembangkan keterampilan komunikasi agar kita bisa menjadi seorang pemimpin yang efektif. Dan yang terakhir, meningkatkan kredibilitas dan kepuasan pelanggan atau dalam organisasi. Kemampuan interpersonal yang baik membuat Anda bisa dengan mudah berinteraksi dengan konsumen yang menggunakan produk atau layanan dari suatu organisasi. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi kali ini, pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan bisa langsung ditulis di kolom komentar dan nanti dari kelompok kami akan menjawab. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.